Kali ini, sang ibu berpura-pura menenangkan adik tersebut, mengatakan bahwa kakaknya sudah banyak berkorban selama ini, dan uang itu bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan. Mendengar itu, gadis tersebut benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ia langsung mempertanyakan ibunya. Ia menjelaskan bahwa standar jamuan sebelumnya mencakup hidangan mahal seperti kepiting besar dan lobster, yang harganya bisa mencapai ratusan yuan per setengah kilogram. Apakah ibunya benar-benar berpikir 4.000 yuan cukup untuk itu? Sang ibu tidak mampu menjawab dan hanya terdiam. Tanpa banyak kata, gadis itu mengembalikan uang tersebut, lalu menyuruh ibunya memesan sendiri agar tidak lagi dituduh mengambil keuntungan. Namun sang adik justru semakin marah. Ia menyebut kakaknya bersikap pura-pura. Ia menantang kakaknya, jika memang mampu, kembalikan semua keuntungan yang pernah diambil, lalu periksa bersama berapa sebenarnya uang yang telah ia hasilkan. Sang ibu mulai merasa bersalah dan memohon agar adik tersebut tidak merusak suasana pertemuan keluarga. Namun, adik itu tetap bersikeras ingin menghitung semuanya hari itu juga. Ia bahkan menuduh ibunya pilih kasih karena selalu memberi kesempatan kepada kakaknya untuk membeli barang. Gadis itu tertawa getir. Ia bertanya kepada adiknya, apakah benar ia percaya bahwa dirinya mengambil keuntungan dari semua itu? Adiknya dengan yakin menjawab iya, lalu memberi contoh. Ia mengatakan bahwa suatu kali ibu mereka memberikan 10.000 yuan untuk membeli kulkas, tetapi kakaknya justru membeli kulkas bekas yang hanya seharga sekitar 200 yuan. Baginya, itu bukti bahwa kakaknya serakah dan tidak jujur. Beberapa kerabat mulai ikut berkomentar, bahkan menyalahkan sang ibu. Selama ini ia selalu mengaku memperlakukan kedua anaknya secara adil, tetapi mengapa terlihat lebih memihak anak sulung? Bahkan, ada yang sampai menyiarkan kejadian itu secara langsung demi menarik perhatian banyak orang dengan isu pilih kasih tersebut. Melihat situasi semakin tidak masuk akal, gadis itu akhirnya menjelaskan dengan tegas. Ia mengatakan bahwa kulkas tersebut sebenarnya berharga puluhan ribu yuan, dan ia membayarnya menggunakan bonus akhir tahunnya sendiri. Ia bahkan siap menunjukkan bukti pembelian untuk memastikan kebenarannya. Sang ibu panik dan buru-buru menyarankan agar semua diperiksa nanti saja di rumah. Namun, sang adik menolak dan tetap ingin memeriksa saat itu juga, khawatir ibunya akan menyangkal semua tuduhan jika sudah kembali ke rumah. Para kerabat pun mendukung adik tersebut, meminta gadis itu menunjukkan bukti jika memang tidak bersalah. Terdesak, sang ibu akhirnya berpura-pura mengakui bahwa ia memang lebih memihak anak sulung. Ia berdalih bahwa seorang peramal pernah mengatakan, gadis itu akan membawa keberuntungan bagi keluarga, dan selain itu, ia juga lebih pandai berbicara manis. Sedangkan kepada anak bungsu, ia bersikap lebih keras demi mendidiknya. Gadis itu benar-benar tertegun. Ia tidak pernah menyangka ibunya akan memutarbalikkan fakta sedemikian rupa tanpa rasa malu. Dengan suara bergetar, ia meminta ibunya berpikir baik-baik. Bukankah selama ini semua kebutuhan makanan dan perlengkapan keluarga dibayar olehnya? Namun, sang ibu justru memarahinya dan menuduhnya sengaja mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Gadis itu pun tidak tinggal diam. Ia membalas dengan tegas, apakah ia harus terus menanggung semua kebutuhan keluarga dengan uangnya sendiri, lalu tetap dianggap sebagai anak yang tidak berbakti?